Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidha, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bertemu dan berkumpul. Selain melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita juga menyempatkan diri untuk saling menasehati dan saling mengingatkan. Di antara pentingnya saling mengingatkan adalah yang paling penting, yang paling pokok adalah mengingatkan dan menyadarkan bahwa kita sekarang hidup di dunia adalah tempat ujian dan bukan tempat akhir bagi kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan berbagai kisah di masa lalu di mana orang-orang yang Allah sayangi dan Allah cintai, bahkan mereka adalah kekasih-kekasih Allah, seperti Nabi Ibrahim, kemudian yang lainnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim, kita tahu dalam sejarah beliau pernah dibakar di dalam api yang sangat besar. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berapa kali beliau dihina dan dilecehkan. Berapa kali beliau akan dibunuh dan juga beliau diusir. Dan kita tahu kedua nabi tersebut adalah manusia pilihan, manusia yang sangat disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan. Maka ini sebenarnya sebagai pelajaran kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat yang mulia. Orang-orang yang dicintai Allah saja mengalami kesulitan. Orang-orang yang Allah sayangi aja begitu mengalami hal-hal yang berat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa dunia ini memang tempat ujian. Dan kita harus lulus dalam ujian ini sehingga kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah tempat yang sesungguhnya yang pantas kita jadikan tempat tinggal selama-lamanya. Sedangkan di dunia ini hanyalah tempat berjuang, tempat untuk diuji, dan kita harus berusaha bisa lulus dalam ujian ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau Imam Ibnul Qayyim sebenarnya membahas dalam banyak bab tentang cinta yang kita bahas baru 2 pertemuan. Namun saya mengupayakan untuk merangkum dari beberapa bab yang beliau sampaikan. Kenapa bab tentang cinta ini beliau jelaskan cukup panjang lebar?
Terlebih dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab Rodotul Muhibbin, ya, taman-taman orang yang jatuh cinta dan memendam rasa rindu. Ini beliau jabarkan dalam satu kitab, sehingga dalam kitab ini juga beliau sampaikan walaupun tidak selengkap dalam kitab tadi. Mengapa beliau sampai menjabarkan seperti ini? Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mengetahui bahwa sesuatu yang mendorong orang melaksanakan sesuatu itu adalah karena adanya cinta dan keinginan. Orang melakukan sesuatu itu karena ada keinginan dan ada cinta di situ. Ada rasa suka di situ. Sedangkan orang meninggalkan sesuatu karena ada kebencian pada sesuatu itu. Maka ini perkara yang sangat penting karena berkaitan dengan apa yang dilakukan dan apa yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan itu karena adanya cinta dan adanya benci. Maka siapa yang benar-benar bisa memiliki rasa cinta dan benar-benar bisa mengarahkan cintanya pada target yang benar, kemudian bisa meranking, mengurutkan mana cinta yang harus didahulukan dan mana yang tidak, maka 3 poin ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama, punya cinta. Yang kedua, kepada siapa cinta itu diberikan. Lalu yang ketiga, kalau ada beberapa cinta, cinta yang tertinggi harus diletakkan itu kepada siapa. Ini sangat penting. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka saya kutip dari satu bab yang berjudul Sira'ul Aqli wal Hawa. Perseteruan, pertempuran, ya, antara akal dan hawa nafsu. Beliau mengatakan qad taqaddama annal abda la yatruku ma yuhibbuhu wa yahwahu. Sungguh telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya hamba itu tidak akan meninggalkan apa yang dia cintai dan dia senangi. Seorang hamba tidak akan meninggalkan apa yang dia cintai, apa yang dia senangi. Walakin yatruku ad'afahuma mahabbatun li aqwahuma mahabbah kama annahu yaf'alu ma yakrahuhu li husuli ma mahabbatuhu aqwa indahu min karahati ma yaf'aluhu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan meninggalkan apa yang dia cintai dan dia inginkan, dia senangi. Akan tetapi dia akan meninggalkan, walaupun itu dicintai, dia akan tinggalkan itu. Dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih dia cintai. Jadi orang akan melakukan sesuatu karena cinta, tapi bisa juga meninggalkan yang apa yang dia cintai karena apa? Ada yang lebih dia cintai lagi. Begitu pula dia akan meninggalkan apa yang dia benci. Ya. Dia akan meninggalkan apa yang dia benci. Tetapi terkadang ada orang yang melakukan apa yang dia tidak sukai karena di sana ada hal yang dia cintai. Saya ulangi ya. Orang itu sebenarnya tahu ini tidak menyenangkan, ini dia benci, harusnya dia tinggalkan, tapi dia pandangannya jauh ke depan. Bahwa kalau saya lakukan ini walaupun saya benci, maka akan mendapatkan apa yang saya cintai. Nah, orang pun akan melakukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sangat kuat sekali ini kekuatan dari cinta dan benci ini, sehingga yang mendorong orang ini melakukan dan meninggalkan. Dan begitu pula ketika ada ranking di sana, mana yang paling dia cintai, dia akan lakukan itu walaupun harus meninggalkan cinta yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang yang memiliki cinta, di sini beliau menjelaskan bahwa seseorang itu akan melakukan sesuatu ketika yang pertama dia mengetahui, ada ilmu di situ. Wala yatimmu lahu hadza illa bi amrayni quwwatul idraki wasyaja'atul qalbi. Tidak akan sempurna ya
seseorang dengan cintanya sehingga dia harus melakukan sesuatu kecuali dengan dua perkara. Kenapa orang ini bisa melakukan sesuatu? Ya. Maka yang pertama kuwatul idrok, karena kuatnya pengetahuan dia tentang itu. Yang kedua wasaja'atul qalbi, adanya keberanian hati, adanya keteguhan hati. Jadi ketika seseorang itu mencintai dan ingin melakukan sesuatu, ini terkait dengan dua hal. Pengetahuannya tentang itu, yang kedua keberanian melakukannya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu Bapak Ibu sekalian dan kita perhatikan semua, bahwa dalam diri manusia ada satu keunikan, karena di situ manusia memiliki akal dan juga memiliki hawa nafsu, dan keduanya akan saling berperang, ya, akan berseteru mana yang menang di antara keduanya. Ini keunikan Allah ciptakan kita sebagai manusia, karena Allah menciptakan malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Sedangkan Allah menciptakan binatang diberi nafsu, tidak punya akal. Sedangkan kita memiliki keduanya. Kalau malaikat, maka sejak diciptakannya, apa yang Allah perintahkan dia lakukan sampai dia matinya. Apapun tugas yang Allah bebankan kepada malaikat, mereka tidak pernah satu kali saja menentang. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sedangkan binatang, mereka punya hawa nafsu tapi tidak punya akal, sehingga tidak dibebani syariat karena dia tidak punya akal. Nah, manusia memiliki keduanya, ada akal, ada hawa nafsu. Maka ketika seseorang akalnya memenangkan hawa nafsunya, maka bisa jadi dia bisa menempati level seperti malaikat, bahkan lebih. Namun ketika akalnya kalah dengan hawa nafsunya, dia bisa lebih jahat dari binatang. Ini adalah sesuatu yang unik menurut kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Coba kita bayangkan bahwa ketika binatang itu punya hawa nafsu tapi tidak punya akal, maka daya rusaknya itu kecil. Kita memaklumi bagaimana binatang-binatang itu mencuri karena memang tidak punya akal. Dia tidak bisa membedakan mana ini miliknya, mana yang bukan. Pokoknya ada di depan matanya, dia ingin, dia berhasrat, dia ambil, dia makan. Ya, tetapi karena tidak punya akal, dia hanya memenuhi keinginannya saja, selesai. Coba kita memperhatikan binatang itu makan sesuatu, walaupun itu milik kita, kita sudah menanamnya susah payah, menanam kelengkeng gitu ya, dengan susah payah dari kecil kita beli, kita pupuk, kita rawat sampai besar, pas berbuah dimakan codot, kelelawar. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, dia makan yang dia butuhkan saat itu saja, sedikit. Ya, karena dia ingin, diambil, dia makan, dan dia tidak punya akal bahwa ini milik siapa, pokoknya di depan saya boleh dimakan. Dan itu memang aturan yang Allah terapkan kepada mereka, tidak ada beban syariat, tidak ada halal haram. Mereka ingin makan mangga, ambil mangganya. Kalau separuh sudah kenyang, ya sudah disisakan Bapak Ibu. Ya, tidak ada ceritanya kelelawar itu bawa karung gitu, nyetok mangga buat besok. Besok nyari lagi, dia makan saat itu, bahkan kalau baru seperempatnya mereka makan kok sudah kenyang, selesai, ditinggalkan. Bahkan kadang mangganya jatuh, disisakan untuk yang punya. Yang punya mikir, nek wis dipangan codot, mesti ki matangnya sempurna. Codot lebih pintar daripada sing punya. Ya, diiris tuh Pak, bekasnya codot itu diiris, dibuang, yang sisanya dimakan karena matang. Maka itu binatang, dia punya hawa nafsu, tidak punya aturan, tapi dia tidak punya akal, tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Tapi kalau manusia yang akalnya kalah dengan hawa nafsunya, maka
kalau ada kesempatan mangga itu bukan hanya satu butir, kalau perlu sama pohonnya diketok, ditebang, bawa pickup, ya habis. Ya, contohnya para koruptor ini ngambilnya kalau dibelikan mangga itu jadi berapa truk gitu ya, berapa ribu truk uangnya. Lebih jahat dari kelelawar, dari codot gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa minan nasi man yakunu sultanu syahwatihi aqwa min sultani aqlihi wa imanihi. Di antara manusia ada yang kekuatan nafsu, hawa nafsunya, syahwatnya lebih besar dari kekuatan akal dan imannya. Nah, maka mana yang lemah? Fayak haru al-ghalibu ad-dha'ifa. Maka yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Nah, jadi di antara manusia karena punya dua tadi Bapak Ibu, ada yang syahwatnya lebih kuat, lebih menang dibandingkan dengan akal dan imannya. Maka yang menang ini akan mengalahkan yang lemah. Wa minhum man yakunu sultanu imanihi wa aqlihi aqwa min sultani syahwatihi. Ya. Maka di antara mereka juga ada yang kekuatan iman dan akalnya lebih kuat dari kekuatan syahwatnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau memberikan contoh ini dalam hal yang sederhana. Bagaimana perang antara akal dengan hasrat, dengan hawa nafsu. Di sini akan berperang. Beliau memberi contoh, ada seorang dokter mengobati pasiennya, kemudian tahu bahwa pasien ini mengidap satu penyakit, jelas penyakitnya. Oh, ini kelebihan kolesterol, asam urat, sekaligus gula darahnya tinggi. Kolesterolnya 350, gula darahnya 400, asam uratnya 11. Nah, Bapak tolong jangan makan yang bisa memicu kenaikan gula, dikurangi karbohidratnya, nggih. Kemudian yang mengandung kolesterol tinggi tolong juga dikurangi, boleh tapi dibatasi. Kalau bisa berhenti dulu lebih baik. Begitu pula makanan yang mengandung purin yang tinggi tolong jangan dikonsumsi dulu. Nah, saya pilihkan menu-menunya ya Pak ya, ini supaya Bapak cepat sembuh. Nah, di sini berperan antara akal dengan hawa nafsu. Ketika pulang dari dokter kemudian ya disuguhi di rumah sama istrinya, disuguhi lontong kikil khas Prambon. Biasanya abah Pri yang tahu ini. Ya. Di depan mata, waduh, lontong kikil kemecer ya. Kalau menurut hawa nafsu ini harusnya dimakan. Kapan mana iki enak, aduh panas-panas ya. Terus gurih, enak. Menurut hawa nafsu ini dimakan. Tapi akal mengatakan jangan dulu. Tadi kan dokter sudah bilang bahwa asam urat, gula darahnya tinggi ya, sementara makan kentang kukus di gitu. Waduh. Ya makan kentang kukus terus napa malih Pak. Pokoknya sing gak enak gitu. Sing enak-enak prahisek. Nah, ini contoh sederhana dalam kehidupan nyata. Beliau memberikan contoh begitu. Ya. Maka disinilah terjadi perang antara akal dengan hawa nafsu. Menurut akal jangan, kata hawa nafsu lanjut. Kok urusan lara sithik nang dokter mana di kayak obat mana, sing penting puas. Nah, begitu ya Pak. Ini akan terjadi pertentangan terus seperti itu. Mana yang kuat akalnya dia akan meninggalkan. Mana yang tidak kuat dia akan bablas, diterak semuanya, tidak mau tarak istilahnya. Jadi akhirnya maka saran-saran dari dokter tadi dia tidak turuti. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akal ini akan menang karena dua hal tadi, quwwatul idrak wa saja'atul qalbi. Karena kuatnya pengetahuan, dia tahu ya. Makanya orang yang paling aman kalau makan itu orang yang nggak pernah tahu kalau dirinya asam urat, gula darah. Itu paling aman.
Ada orang sambat, kula niki napa khawatir asam urat, gula darah tinggi, terus kolesterol tinggi. Oh enten carane napa? Mumpun periksa, jangan periksa. Tahu-tahu bablas ngoten nggih. Nah, maka biasanya orang yang menang akalnya itu yang pertama karena kuwatul idrak, dia memiliki pengetahuan yang dalam, analisanya dalam. Ini dalam semua hal Bapak Ibu jamaah sekalian. Dia akan melihat ke depan, akibat-akibatnya. Ya. Kenapa? Karena kuwatul idrak, karena pengetahuannya dalam. Apakah dia belajar sendiri atau diberi saran orang lain, termasuk dokter. Gitu. Nah, setelah tahu ilmunya, dalam ilmunya tinggal butuh tatag napa boten, saja'atul qalbi. Dia kuat tidak hatinya untuk melawan itu. Kalaupun tahu, tapi kalau tidak tatag ya kalah Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk dalam perkara masalah perintah Allah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu tahu secara ilmunya zina, dalam arti ini misalkan selingkuh itu haram, tahu gitu ya. Nah, tinggal butuh syaja'atul qalbi, tak enggak dia melawan itu, meninggalkan itu. Kalau nuruti hawa nafsu, pasti lebih memilih dia melakukannya. Ya, kalau milih akal dan iman, dia akan meninggalkannya. Bapak, orang kalau sudah kalah akalnya itu gelap mata. Ya. Sudah tahu ya suaminya itu dia sudah bersuami, sudah punya anak 2, kemudian suaminya itu sersan kepala, itu masih selingkuh sama prajurit 1. Ini lagi viral Pak ya. Ya Allah. Sampai seperti itu ya. Tidak jaminan, oh ini suaminya sudah setia, pangkatnya lebih tinggi, saya lihat gambarnya, fotonya lebih ganteng, punya anak, tapi tergiur dengan yang pangkatnya lebih rendah, wajahnya juga jauh dibanding suaminya. Itulah hawa nafsu. Ketika akalnya kalah dengan hawa nafsu, dia akan bablas melakukannya. Kalau orang punya atau akalnya mengalahkan hawa nafsunya, dia akan mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dosa zina, di situ ada perbuatan khianat, mengkhianati suami ya. Kalau tidak punya suami, dosanya cuma zina. Ini punya suami, dia akan berpikir kalau saya melakukannya berarti saya selain zina dosanya besar, juga menyakiti suami. Ini berkhianat. Belum lagi kalau laki-lakinya yang jadi pasangan selingkuhnya punya istri, nyakitin istrinya. Sudah 2 orang yang disakiti dan dikhianati. Dia mikir lagi, belum lagi punya anak, nanti kalau terjadi apa-apa harus pisah anak saya bagaimana ya. Wah, saya juga sudah jadi seorang istri, kalau dicerai bagaimana, saya sudah jadi, dan sebagainya. Dipikir secara akalnya, enggak lah. Tapi begitu hawa nafsunya menang, semua itu hilang. Wis engko apa jare meneh ae, sing penting enak. Nah itu Pak ya, sing penting enak, saiki selesai. Nah itu karena akal kalah dengan hawa nafsu. Tapi kalau akalnya menang, orang akan selamat. Disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian, memang agama itu tidak selalu harus diakal-akali, tapi agama Islam sangat menghargai akal kita. Ya, kita punya dalil yaitu nakal, kemudian punya akal. Ada dalil nakal, ada dalil akal. Maka yang nakal inilah yang membimbing akal kita. Maka yang mendominasi adalah nakal, yaitu dalil Al-Quran dan hadis sahih yang mengarahkan akal kita ya. Bukan berarti dalam beragama kita harus selalu mengedepankan akal dan mengalahkan dalil, tidak. Pastinya dalil dengan akal yang sehat akan selaras. Allah pasangkan memang seperti itu. Karena kalau agama itu berdasarkan akal, maka juga hanya semata-mata akal, itu rusak. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, seandainya agama itu berdasarkan akal saja, harusnya mengusap khuf itu semacam sepatu kulit atau kaos kaki. Kan ketika kita safar, mau bepergian ataupun tidak bepergian tapi kita tidak ingin menyentuh air, maka berwudu dalam keadaan suci kemudian pakai sepatu. Nah, kemudian nanti boleh ketika berwudu sepatunya tidak dilepas, diusap bagian atasnya, itu ada sunnahnya.
Misalkan kita sedang safar, dibatasi 3 hari 3 malam, kita saat masang sepatu dalam keadaan suci, maka selanjutnya wudhu seperti biasa, tapi kakinya cuma diusap bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini berdasarkan akal, harusnya yang diusap yang bawah, yang kotor. Kenapa Rasulullah mengajarkan yang atasnya? Karena agama bukan akal. Banyak hal diantaranya hal-hal yang mungkin menurut akal kita tidak masuk akal, tapi agama membenarkannya. Maka memang kita harus mendahulukan dalil daripada akal, dan juga akal yang sehat pastinya akan bersesuaian dengan dalil. Namun Allah juga menghargai akal manusia, artinya kita diajak oleh Allah untuk berpikir, dan ini harus menang dibandingkan hawa nafsu kita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akal ini yang didukung dengan kuatnya pengetahuan dan juga keberanian hati, maka itu yang akan menyebabkan orang ini bertahan dalam kebaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena adanya akal, kemudian kuatnya pengetahuan dan adanya keteguhan hati, maka seseorang pun bisa saja melakukan hal yang dia benci, tapi dia punya pandangan yang jauh ke depan. Ada hal-hal yang dia tidak suka, tapi karena akal memenangkan daripada nafsunya, dia akan melihat setelahnya nanti seperti apa. Walaupun saat ini dia tidak suka, tetap dia lakukan. Diberi contoh, misalkan kita ini tidak suka yang pahit-pahit, sukanya yang manis-manis, ya. Terutama bapak-bapak senang sing manis-manis. Nah, kita ini tidak suka yang pahit-pahit, sukanya yang manis-manis. Tapi pada satu momen kita harus mengkonsumsi yang pahit, demi apa? Setelahnya apa? Nah, di sini perannya akal. Kalau nuruti hawa nafsu, tidak enak. Misalkan Bapak, Ibu ini penyakitnya gatel, harus minum nopo nggih? Blenderan brotowali. Waduh. Nek pingin kuat mali niku brotowali nek kalih pare di blender nggih, diperes, diminum, padahal ndak seneng sing pahit. Tapi akal mengatakan kalau diminum memang ini menuruti hawa nafsu, ndak suka, ndak enak. Tapi kalau menurut akal setelahnya ini ada kebaikan, hilang penyakit gatal, mau nggak mau hanya dilakukan. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang melakukan itu karena cinta, atau melakukan sesuatu yang dibenci, tapi di belakangnya ada yang dia cintai, tetap endingnya kepada apa yang dia cintai. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berperang, dan itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Secara asal manusia itu inginnya rukun, damai, aman, sejahtera, tidak ada cekcok. Coba, semua orang Pak, kita inginnya sama tetangga itu rukun, enak, saling menolong, ya, aman, ya. Tidak seperti yang kejadian di Malang sekarang lagi rame. Kasus perseteruan orang dengan tetangganya sampai menasional, ya, hanya gara-gara masalah tengkar antar tetangga. Ya, seorang kiai dengan seorang pemilik rental mobil yang melibatkan wali kota, tapi jadi ramai, akhirnya sampai viral menasional, ya. Hanya gara-gara konflik masalah lahan gitu, ya. Nah, kita ingin secara naluri sebenarnya kita ingin damai, tentram, tidak cekcok, tidak ribut. Kalau perlu jangan ada pertentangan, percekcokan sama sekali, apalagi perang. Allah tahu itu, dan Allah mengatakan diwajibkan atas kalian perang, sedangkan kalian tidak suka dengan perang itu. Secara hawa nafsu, apa enaknya perang? Mending damai, ya. Perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, ya, korban jiwa berjatuhan, nggak iso kerja, negara ancur-ancuran dan sebagainya, nyawa melayang. Maka Allah perintahkan diwajibkan atas kalian berperang, dan itu adalah sesuatu yang kamu benci. Tapi kata Allah melanjutkan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian tidak sukai, kalian benci,
maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu sukai itu ternyata ada keburukan buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu itu tidak tahu. Bapak Ibu jamaah sekalian, berperang di jalan Allah, kebaikannya bukan hanya masalah pahala, bukan hanya sekedar surga, bukan hanya kalau orang mati syahid memiliki keutamaan, tapi sebenarnya ada hikmah, ada keuntungan, kebaikan di dunia juga. Sebagaimana para ulama ahli tafsir, diantaranya dalam tafsir Taisir Karimi Rahman, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini. Ketika seseorang itu berperang membela agamanya, membela negaranya, maka keuntungannya yang pertama sangat mungkin musuh terusir dan kapok tidak datang lagi, sehingga negara menjadi aman. Ya. Negara, bangsa, umat terjaga dari musuh karena adanya keberanian untuk melawan, untuk perang. Tapi ketika kalian mengatakan perang itu tidak enak, tidak usah perang, bisa jadi musuh menjajah kalian, kehormatan kalian dirampas, harta kalian dirampas, istri-istri, anak perempuan kalian diperkosa, dijajah, ditekan, disiksa, dikuasai. Itu tidak enak. Maka perang itu, kata Allah, kamu tidak suka, tapi ada kebaikan setelahnya kalau kamu lakukan. Daripada kamu mencintai, diam-diam saja, tidak usah perang, tapi nanti ada keburukan yang akan menimpa kamu. Maka Allah yang lebih tahu dan kalian tidak tahu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, disinilah pentingnya analisa dari akal kita yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Dalam setiap hal ketika kita akan berbuat, kita timbang dengan akal dan dalil, kemudian baru kita putuskan. Tapi kalau kita dikalahkan dengan hawa nafsu, maka kita akan melakukan hal-hal yang sebenarnya membahayakan diri kita di dunia maupun di akhirat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, cinta mendorong orang melakukan sesuatu dan benci membuat orang meninggalkan sesuatu. Namun karena adanya akal, kemudian didukung dengan adanya kuatnya pengetahuan dan keberanian, maka seseorang akan menggunakan akalnya, harus melakukan apa yang dia sukai ataupun yang dia tidak sukai sekalipun, tapi karena berdasarkan akal, berdasarkan dalil bahwa itu akan membawa kebaikan setelahnya, dia pun akan melakukannya. Sebaliknya, kalau menurut akal, menurut dalil, ini sebenarnya perkara yang membahayakan, walaupun secara nafsu menyenangkan, maka dia akan meninggalkannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang akan menjadikan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum bertindak dan berbuat, mari kita menangkan dulu akal kita, kedepankan akal yang tentunya melalui bimbingan dalil baik Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan mari kita berjuang melakukan sesuatu yang kadang kita tidak sukai, namun apa yang tidak kita sukai bisa jadi di sana ada kebaikan yang banyak, dan kita tinggalkan sesuatu yang kita sukai, walaupun itu kita sayangi, kita cintai, tapi kalau membawa dampak negatif yang besar, maka kita harus tinggalkan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit apa yang bisa kita kaji dari kitab Ad-Da'u wa Dawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan cinta kepada kita, yaitu cinta kepadanya dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita diberi rasa benci dan tidak suka dengan perkara yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.